Oke, baik saudara-saudara, selamat sore semuanya. Ini adalah kelanjutan dari materi kita di hari kemarin ya. Saya sudah bahas jelas tentang teknik normalisasi. Jadi di dalam teknik normalisasi itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa itu adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mendesain sebuah database. Nah, di sana ada beberapa tool yang lain digunakan seperti ada entity relationship diagram dan ada teknik normalisasi. Nah, barangkali berdasarkan dari materi saya di hari yang lalu, sudah mulai mengerjakan tugas, tapi sejauh ini yang baru kemarin yang saya lihat baru ada 2 mahasiswa ya, supaya yang lainnya supaya masih gerakan untuk menyelesaikan bagian itu. Baik, ini sengaja saya ada di background yang lain, momen yang lain. Kebetulan koneksi internet di ruangan saya agak mengalami gangguan, jadi saya melaksanakan hijrah ke laboratorium dan seperti saya lihat di background saya. Nah, kemudian eh, saya harapkan di sesi yang terakhir ini mungkin saudara sudah kuliah beberapa sesi tidak lagi. Nah, di sesi yang terakhir ini mudah-mudahan sedikit iya boleh dikatakan dengan sisa-sisa tenaga yang masih tersedia saudara masih bisa mengikuti sesi ini. Baik, ini tidak perlu saya bahas lagi karena kemarin sudah saya bahas ini. Ini merupakan eh, acuan dasar dalam melaksanakan proses normalisasi. Namun satu hal yang perlu saya tegaskan di dalam konsep ini bahwa normalisasi itu hal yang paling utama yang mau disasar adalah pembentukan struktur basis data. Jadi dalam struktur sebuah database atau basis data itu kan ada itu di dalam itu tabel yang berelasi. Jadi setidaknya ada 2 tabel yang berelasi. Kemudian eh, ada field atau ada atribut-atribut yang ada dalam tabel-tabel itu. Kemudian bagaimana cara kita merelasikannya. Nah itu yang disasar dari hal yang berkaitan dengan normalisasi. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan bahwa normalisasi itu ada beberapa level. Nah, ternyata itu ada sampai 5 level. Jadi dari mulai bentuk normal pertama, terus normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form, sama five normal form. Tapi sebenarnya udah sampai di level ketiga atau di bentuk normal ketiga itu sudah normal sebenarnya. Kalau kita kenal dengan istilah DCNF itu. Oke, jadi um, ya di sini kan sudah saya tuliskan biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau Truth NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi kalau mau lebih ini lebih strict ya, yang nggak apa-apa sampai ke level 5. Tapi menurut saya sepertinya untuk ke 4 dan 5 itu ya seperti nggak diperlukan lagi. Nah ini alasan utamanya ya. Alasan utama kita kenapa kok mesti melakukan normalisasi. Ada 3 hal yang menjadi isu utamanya. Yang pertama insertion anomalies, deletion anomalies, sama update anomalies. Ini 3 hal ini maksudnya itu eh, hal-hal yang berkaitan dengan pembiasan pada waktu penambahan data. Jadi contoh misalnya begini, saudara punya sebuah tabel di mana dalam tabel itu ada data seorang mahasiswa gitu. Kemudian kita tambahkan data eh, yang memiliki nilai atribut yang nyaris sama. Alhasil nanti akan terbentuk row baru yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan pada waktu proses penambahan ini atau insertion. Sebenarnya kalau deletion anomalies ini penghapusan pembiasan pada waktu penghapusan itu kejadiannya begini. Misalnya saudara menggunakan perintah query delete misalnya delete eh, misalnya delete bintang from nama tabelnya apa, kemudian where kondisinya apa, kondisinya where nama misalnya Afrizal. Sebanyak apapun nama Afrizal di dalam tabel itu akan turut terhapus. Kemudian update anomalies artinya ini
berpotensi akan terjadi kalau kita melakukan editing, pembaharuan terhadap data yang ada. Apabila memiliki nilai atribut yang sama, biasanya akan ikut juga mengalami perubahan. Padahal sebenarnya data tersebut tidak disasar. Nah, ini nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Ini kemarin sudah saya bahas. Lanjut. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak. Oke, ini contoh aja ya. Ini contohnya dari tabel nilai. Jadi di tabel nilai ini ada kolomnya ada 4, ada mata kuliah, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada nilai huruf. Kemudian ada yang nilainya 0 di situ. Nilai hurufnya ada yang 0, kosong, tidak ada nilai. Kemudian ya. Yang pasti di sini struktur data muncul sebanyak 2 kali. Basis data muncul 3 kali. Kemudian bahasa Indonesia muncul sebanyak 2 kali, matematika 1 muncul 2 kali. Kemudian untuk nama mahasiswa Ali Akbarnya muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. Oke. Nah, pada waktu saya menghapus data Ali Akbar, maksud saya hanya ingin menghapus data Ali Akbar. Yang nilai hurufnya untuk mata kuliah bahasa Indonesia dapat B misalnya, maka berpotensi akan menyebabkan data Ali Akbar yang lainnya juga bakal ikut terhapus karena memiliki nama yang sama. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan di bagian sebelumnya, sebenarnya anomali pada waktu proses penghapusan data. Oke, ini sudah lihat ya. Ini ada struktur data muncul 2 kali, basis data ada 2 kali, bahasa Indonesia muncul 2 kali, matematika 1. Nah, itu baru beberapa orang mahasiswa, berapa recordnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 10 record. Andai kan mahasiswanya sampai 1000 orang, maka kuliah struktur data itu akan muncul jumlahnya sangat besar. Basis data juga muncul berkali-kali. Bahasa Indonesia juga demikian, termasuk juga matematika 1. Nah, mengatasi hal seperti itu tentu kita perlu memikirkan atau menyusun strategi gimana caranya supaya data tersebut tidak muncul berkali-kali. Maka kita perlu memilah masing-masing data itu ke kelompoknya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, mata kuliah itu bisa kita pilah ke tabel yang lain dan direpresentasi oleh kode saja. Jadi kode mata kuliah yang sifatnya unik, yang tergantung penuh terhadap pujinya itu, atau primary key-nya itu. Kemudian tabel mahasiswa, dan kemudian ketiga adalah tabel nilai. Jadi ada 3 tabel yang berpotensi untuk dihasilkan. Oke, ini juga nggak saya jelaskan, ini juga saya skip saja. Oke, nah ini contoh ya, contoh. Nah, langkah pertama pada waktu Anda melakukan proses normalisasi itu, yang paling gampangnya itu adalah kita memulai dari tabel universal dulu. Terkadang orang menyebutnya dengan istilah bentuk tidak normal. Apa maksud dari bentuk tidak normal itu? Kita menyusun semua data itu dalam satu tabel, jadi apapun adanya, kita susun data itu sedemikian rupa, tapi dalam satu tabel. Nah, kemudian baru kita melihat polanya. Sehingga dari pola itu kita bisa membuat prediksi dulu, ini bakal jadi sekian tabel gitu. Nah, dari contoh ini kan ada terlihat tuh ada mahasiswa, kemudian nama mata kuliah, kemudian ada nilai huruf, kemudian ada dosen, dan seterusnya. Tapi ini sebenarnya baru field atau atribut yang representatif. Kalau kita lengkapi lagi nama mahasiswa itu kan ada jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya itu. Kemudian dosen juga gitu, ada bidang ilmu, tempat lahir, tanggal lahir, email, HP, dan segala macam itu, dan seterusnya. Nah, pada mata kuliah juga gitu, semester berapa dia ditawarkan. Nah, tapi setidaknya ini sudah merepresentasi dari apa nanti yang kita butuhkan di dalam proses normalisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat secara langsung dari tabel yang tertera di layar saudara sekarang ini, nah kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompoknya mahasiswa. Tiga fit pertama ini atau 3 atribut pertama itu adalah
merepresentasi mahasiswa, kemudian yang kedua mata kuliah, berapa ya? Oke, ada 4 kolom ya, 4 atribut atau 4 field. Nah, kemudian ada dosen, ketiga tabel, dan nilai huruf. Nilai huruf ini satu lagi gitu ya. Oke, berarti hasilnya ada 4 tabel. Nah, sesungguhnya analis juga bekerja seperti itu. Dengan melihat pola data saja mereka sudah bisa membuat prediksi akan dihasilkan sekian tabel gitu. Tapi untuk memastikannya itu tentu ditempuhlah proses-proses normalisasi itu. Tapi biasanya itu akan ditempuh melalui sebuah forum diskusi, akan didiskusikan oleh beberapa orang sistem analis untuk melihat pola yang paling sederhana. Jadi sebenarnya proses normalisasi itu adalah melakukan proses penyederhanaan dari beberapa dari sekumpulan data menjadi beberapa tabel, sehingga trouble pada waktu insert tadi, pada waktu deleting tadi, pada waktu updating tadi tidak ada lagi muncul terjadi. Oke, ini lanjut. Nah, oke, ini nggak perlu saya bahas lagi. Oke, ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini juga nggak saya jelaskan. Nah, ini juga enggak. Ini saya skip aja. Nah, kalau di sini disampaikan dengan bentuk normal itu kan ada 5 tuh. Nah, sebenarnya saya pengen nanti saudara di dalam melaksanakan tugas akhir mata kuliah ini mengerjakan sampai normal kelima, tapi saya ya memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal ya, setidaknya sampai level ketiganya oke, nggak ada masalah. Nah, jadilah terus mulai dari sekarang dan besok jadwal kita adalah tes. Mungkin ada beberapa bagian atau ada segmen-segmen di dalam tayangan ini yang akan saya pertanyakan untuk ujian tengah semester besok. Nah, ini seperti yang saudara lihat ada 6 ya. Kalau di sini ada 6, ya saudara mampu 3. Kemudian ini nggak perlu saya bahas. Oke, ini contoh ya. Contoh bentuk normal pertama itu. Nah, saudara ada melihat ada 2 tabel di sini. Untuk tabel yang pertama, sebenarnya itu bisa di split karena di tabel pertama itu seseorang itu memiliki hobi, diberikan ruang bahwa hobi itu ada 3, ada 3 hobi, sehingga nanti di split bisa menjadi 3 kolom, yaitu hobi pertama, hobi kedua, dan hobi ketiga. Nah, sehingga nanti pada waktu data ini benar-benar berfungsi dan dieksekusi menggunakan bahasa pemrograman, bisa aja nanti ada field yang memiliki nilai kosong, artinya seseorang itu tidak mencantumkan hobi yang dia miliki. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kalau dari bentuk normal, bentuk tidak normal ini seperti ini jadinya di beberapa kolom. Nah, sehingga terjadilah proses dekomposisi di website. Jadi 2 tabel, tadinya tabel cuma 1, sekarang jadi 2. Itu tabel mahasiswa sama tabel hobi. Nah, tabel mahasiswa sebagai masternya, hobi sebagai tabel penunjang untuk tutup. Bagaimana cara menghubungkannya? Menghubungkannya adalah dengan menggunakan kunci dari mahasiswa tersebut. Jadi primary key-nya adalah NIM tadi akan menjadi kunci tamu pada tabel hobi. Nah, di sini kan terlihat tuh Heri Susanto ini memiliki 3 hobi. Dia berada pada 3 row yang pertama di sini. Kemudian Siti Zulaika itu memiliki 2 hobi tadi, ada menempati 2 row berikutnya. Dan terakhir ada Dini Susanti menempati 2 row terakhir. Seperti itu. Jadi cara pemilahan itulah yang menjadi beban dari analis, dan strategi pemilahan itu sangat penting dan sangat menentukan di dalam menjamin kevalidan dari informasi yang dihasilkan dari aplikasi yang dibuat. Oke, ini nggak perlu saya bahas.
contoh kedua ini ya. Oke, norma kedua ini juga perlu saya bahas, kemarin juga sudah saya sampaikan. Oke, oke, sampai di sini BCNF. Norma keempat nggak saya bahas, artinya di level 4 dan 5 itu sebenarnya udah dapat direpresentasi ke level 3 sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini sengaja durasinya saya buat pendek karena pertimbangan pada waktu ngupload ke YouTube-nya, dan juga pertimbangan pada waktu proses renderingnya. Nanti di sesi live-nya akan saya berikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat.